Nah ini sudah saya bongkar semua nih sahabat tani. Ini adalah tempat saya menyimpan pupuk ini sahabat tani, dan ini sengaja saya bongkar semua, saya rapikan. Ini yang masih ada di luar ya. Nah, akan saya perlihatkan apa saja, baik itu pupuk, pestisida, pupuk cair, pupuk padat dan lain sebagainya yang saya gunakan pada saat fase vegetatif ataupun fase generatif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama channel Bajar Organik. Hari ini saya tidak melakukan kegiatan apa-apa pada tanaman cabai saya, ataupun saya tidak membagikan video tentang perawatan tanaman cabai, baik pemupukan ataupun penyepraian pestisida ya sahabat tani. Nah namun pada video kali ini saya rasa ini tidak kalah pentingnya ya, karena dalam video kali ini saya akan membongkar semua apa saja yang saya gunakan, yang saya persiapkan untuk saya melakukan penanaman cabai ya, dalam perawatan ataupun pemupukan. Jadi semua bahan dari fase vegetatif sampai fase generatif itu alhamdulillah sudah saya siapkan semua, dan mungkin jika ada yang kurang nanti akan saya lakukan susulan ya sahabat tani. Tapi untuk sampai dengan saat ini sudah saya siapkan semua. Untuk persiapannya sekitar 98% ya sahabat tani semua. Nah, maka dalam video kali ini saya akan membongkar semua dan akan saya perlihatkan semua, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Jadi apa saja yang saya gunakan di dalam saya melakukan perawatan tanaman cabai saat fase vegetatif sampai fase generatif ya sahabat tani semua. Nah oke, tanpa berlama-lama langsung saja ini akan saya sebutkan apa saja, akan saya perlihatkan apa saja, baik itu pupuk, pestisida, pupuk cair, pupuk padat dan lain sebagainya yang saya gunakan pada saat fase vegetatif ataupun fase generatif ya. Nah ini sudah saya bongkar semua nih sahabat tani. Ini adalah tempat saya menyimpan pupuk ini sahabat tani, dan ini sengaja saya bongkar semua, saya rapikan. Ini yang masih ada di luar ya. Nah yang pertama yaitu mengenai pupuk. Nah ini setelah dilakukan penanaman saya menggunakan pupuk yang semacam ini ya pada saat fase vegetatif ataupun fase pertumbuhan. Jadi di awal pertumbuhan, di saat usia 5 hari, untuk pengocoran saya menggunakan Ultradap. Kemudian saya tambahkan Mordenfol. Kemudian saya tambahkan juga asam amino Ambition ya sahabat tani semua. Nah selain itu juga di sini saya pernah membuat asam amino buatan sendiri. Nah itu masih dalam proses pembuatan lagi ya. Nah itu asam amino yang saya buat sendiri itu sudah habis. Nah jadi untuk fase vegetatif saya menggunakan Mordenfol ini sebagai fosfat dan juga ada juga magnesiumnya. Kemudian Ultradap ini sebagai sumber fosfat dan juga nitrogen ya sahabat tani semua. Kemudian untuk Ambition ini sebagai zat aktivator tanaman, yaitu asam amino ya sahabat tani semua. Jadi asam amino ini sangat baik sekali digunakan saat fase vegetatif ataupun fase generatif ya sahabat tani. Nah kemudian untuk pupuk spraynya, pupuk daun yang dispraykan itu saya menggunakan Nutricom ini ya. Nutricom ini sudah habis ini. Nah ini pas habis, pas masuk fase generatif. Nah ini untuk pupuk fase vegetatif yang saya gunakan ya sahabat tani, tidak ada yang lain. Nah ini ya mungkin ketika penyepraian saya menambahkan seperti ini ya, seperti pupuk Vitaron SL ini saya gunakan terus ya dari fase vegetatif ataupun fase generatif itu selalu saya gunakan. Jadi khusus untuk fase vegetatif itu saya menggunakan pupuk Ultradap, Mordenfol, Ambition, kemudian Nutricom untuk semprotnya, serta saya menggunakan asam amino buatan sendiri itu ya. Nah kemudian ketika usia 25 hari di fase vegetatif ya, menjelang fase generatif, mengocorkan pupuk NPK 1616 ini ya sahabat. Nah ini kemarin saya beli yang 20 kilo, kemudian saya gabungkan dengan Karate plus Boroni. Nah ini pada saat fase vegetatif masuk ke fase generatif di usia 25 hari setelah tanam. Nah kemudian ini yang sudah saya persiapkan juga, ini yang kemarin sudah cicil saya aplikasikan, yaitu untuk pupuk fase generatif ya ataupun fase pembuahan. Jadi saat memasuki fase pembuahan, kemarin saya mengaplikasikan Mutiara Grower sama asam umat perskalium dengan merek Impresol ini ya sahabat tani. Nah ini kemarin saya sudah lakukan pengocoran dengan menggunakan Mutiara Grower dan juga Impresol ini.
Nah, kemudian untuk penyepraian seperti Kalinet ini masih segelan, masih baru, dan juga MKB-nya ini masih baru, belum saya lakukan pengaplikasian ya. Nah, ini adalah pupuk yang saya gunakan untuk fase generatif ya, sahabat tani semua. Nah, nanti untuk cara pengaplikasiannya akan saya bagikan di video-video selanjutnya. Nah, jangan lupa ya terus untuk mengikuti, menyimak setiap video-video yang saya bagikan ya. Nah, jadi untuk fungisida, untuk obat jamur saya menggunakan Bendas dan juga Kosep. Nah, ini Kosep dengan bahan aktifan Kosep serta karbendazim. Nah, kemudian untuk insektisidanya ataupun akarisidanya ini saya menggunakan Abasel, Samite, Marsal, dan juga Curakron. Nah, Curakron ini saya gunakan nanti pada saat sudah ada buahnya ya. Jadi sekaligus membasmi trip, juga membasmi hama lalat buah ya, sahabat tani. Dan untuk Bespidor ini untuk hama kutu kebul dan juga ulat ya, sahabat tani. Nah, ini yang saya gunakan. Ini untuk pestisida kimianya, dan untuk pestisida yang saya buat ini, sahabat tani. Nah, ini yang saya buat dari tembakau sama obat nyamuk. Kemudian ini pestisida pemusnah massal. Oh iya, tadi ini sebelum saya sebutkan untuk mengenai pupuknya. Nah, ini adalah Jakaba, stok Jakaba saya tidak pernah ketinggalan. Serta ini adalah pupuk asam amino yang saya buat dari kacang ya, sahabat tani semua. Yang saya buat dari kacang tanah ya, sahabat tani. Nah, oke, ini untuk pestisidanya. Kemudian untuk faktor penunjang lainnya ya. Nah, ini yang pokoknya kalau yang sejenis ini seperti kalsium, kemudian cover WP, boron, asam humat. Nah, ini saya pisahkan ya, karena dia bisa digunakan di semua fase dan akan saya gunakan ya di semua fase ini, terus saya gunakan ya. Seperti untuk kalsiumnya di sini saya menggunakan Kalha, yaitu pupuk kalsium plus asam humat, dan juga saya menggunakan Kalsipro. Nah, Kalsipro ini adalah kalsium. Ini juga saya gunakan. Serta di sini saya menggunakan Power Soil asam humat. Nah, ini juga merupakan pupuk organik ya. Ini saya gunakan pada saat fase vegetatif ya, sahabat tani semua, ataupun fase generatif. Nah, namun di saat fase generatif saya menggunakan asam humatnya yang ini ya, sahabat tani, yang plus kalium. Nah, ini sahabat tani. Nah, kemudian untuk nutrisi pupuk mineral pelapis tanaman, di sini saya menggunakan cover WP ya. Jadi ini cover WP ini sangat bagus sekali untuk melindungi tanaman kita baik dari hama ataupun dari patogen jamur ya, sahabat tani. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya juga menggunakan boron. Nah, boron ini juga saya gunakan di saat fase vegetatif sampai fase generatif ya, sahabat tani semua. Nah, ini pupuk boron ini kegunaannya mencegah keriting, mencegah batang supaya tidak pecah ya, tidak rontok, dan sebagai imunitas apapun imunisasi tanaman ya, sahabat tani semua, memperpanjang umur tanaman dan lain sebagainya. Nah, ini pupuk bubukan ataupun pupuk serbuk yang saya gunakan di semua fase ya, baik fase vegetatif ataupun fase generatif. Nah, untuk pupuk cairnya ini saya menggunakan yang pertama Permata. Ini belum saya gunakan ya, masih utuh, ini barusan saya beli. Kemudian Mordenfol ini sebagai pupuk fosfat, magnesium, dan juga ada kandungan Fe-nya ya, sahabat tani. Nah, ini saya gunakan di semua fase. Jadi saya selalu stok yang namanya Mordenfol ini. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu Jimmy Hantu. Ini adalah merupakan hormon tanaman, dia multiguna ya, jadi di semua fase bisa digunakan. Selanjutnya ini juga saya menggunakan produk andalan saya sebagai suplemen sel tanaman, yaitu Vitaron SL. Nah, Vitaron SL ini baik digunakan di semua fase. Serta untuk asam aminonya saya menggunakan Ambisien. Nah, Ambisien ini juga sangat baik digunakan di semua fase, baik dikocor ataupun dispraykan ya, sahabat tani semua. Nah, jadi demikian tadi semua pupuk yang saya gunakan dan juga pestisida ya. Jadi saya bongkar semua, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Nah, itu juga ada stok pupuk organik saya ya. Nah, pupuk organik. Dan untuk hasilnya sahabat tani bisa lihat. Nah, itu tanaman Alhamdulillahirabbil alamin untuk perkembangannya. Nah, oke ya, jadi seperti itu tadi untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Jadi tidak ada yang saya tutup-tutupi, baik dalam segi penanganan, metode, ataupun dari segi apa saja yang saya gunakan, baik pupuk, pestisida, dan lain sebagainya. Dan di sini saya menggunakan sistem semi organik ya. Jadi ada yang saya buat sendiri, ada yang saya beli di toko. Nah, oke, semoga video ini bermanfaat, dan jika ada yang ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.